Mereka tidak sedang bersetia pada data, mereka sedang membela tuannya. Dan data itu sebagai angka yang dipakai untuk sesuatu. Iya, karena sebetulnya kalau mereka punya data November, data itu hanya berbicara tentang November, tidak berbicara tentang Februari. Dan mereka sembunyikan sejumlah hal yang sebetulnya sangat penting berpengaruh dalam pada data Februari itu. CEO Polmark Indonesia, EF Saifullah Fatah mengatakan, pemilu belum mantap terhadap 3 capres karena situasi masih sangat cair. Ia mengatakan 3 bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto akan memperebutkan kursi orang nomor 1 di Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, hasil lembaga survei Polmark mengumumkan bahwa 47,8% pemilih masih belum mantap memilih 3 capres. Di data kami, ketika kami melakukan 32 survei di 32 provinsi, satu provinsi 1.200 responden, kami temukan ketika ditanya jika pemilihan presiden diadakan pada hari ini, pasangan capres-cawapres manakah yang ibu bapak saudara pilih? Nah, muncullah angka elektabilitas. Habis itu kami tanyakan, apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Kita lihat lagi datanya. Maka ketemulah angka bahwa mereka yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihannya itu memang sudah tinggal sedikit, di bawah 15%. Ia juga mengatakan bahwa sekarang ini banyak pollster yang sedang membela tuannya. Mereka tidak setia dengan data yang mereka peroleh. EF Saifullah menambahkan bahwa lembaganya telah melakukan survei di 32 provinsi, satu provinsi 1.200 responden. Dari situlah ia menemukan elektabilitas para paslon. Namun yang tidak dilakukan oleh pollster lainnya, ia menemukan bahwa pemilih yang masih merahasiakan pilihannya itu sangat kecil, di bawah 15%. Namun jika ditambahkan pemilih yang bisa berubah antara Prabowo, Ganjar, dan juga Anies Baswedan, itu bisa sampai 43%. Tetapi ketika dilacak datanya, berapa persen dari pemilih Ganjar Mahfud MD yang belum tetap pilihannya? Berapa persen dari pemilih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang belum tetap pilihannya? Berapa persen dari pemilih Prabowo dan Gibran yang belum tetap pilihannya? Jumlahnya itu hampir 43% total dengan yang belum memutuskan. Artinya pemilihan masih sangat cair. Ia juga mengatakan bahwa banyak para pollster yang sedang berkampanye bukan sedang memaparkan data. Hal itu bisa dilihat dari hasil yang mereka keluarkan. Itu artinya pertarungan masih sangat cair, bos. Yes. Dan jangan mimpi satu putaran gitu loh. Dengan keadaan itu berarti kalau memang mau dipaksakan satu putaran, ada hal-hal luar biasa, extraordinary yang harus dilakukan, yang kemudian membuat kita jadi berjaga-jaga, pasang kuda-kuda. Enak. Terakhir, EF mengatakan bahwa sekarang di banyak daerah, RT RW sudah mulai sulit untuk memberikan izin kepada para pollster. Mereka akan memberikan izin, namun para kepala desa dan juga para RT tersebut menentukan siapa saja yang boleh disurvei. Hal itulah yang menurut EF akan merusak penelitian para surveyor. Itu informasi yang harus saya sebar ke publik sekarang adalah di beberapa tempat ketika kami survei kemarin bulan November, itu kepala desa sama ketua RT itu ternyata di beberapa tempat sudah bertindak secara politik, Mas. Oh, maksudnya apa? Kepala desa, ketua RT. Ketika kami mengurus perizinan untuk wawancara di desa itu dan di RT itu yang terambil random, di beberapa tempat kalimatnya itu sudah seperti terset up dalam apa contoh politisasi. Dia bilang apa itu? Boleh turun survei di sini, tapi respondennya kami yang tentukan. Itu kan artinya menghancurkan penelitian. Kalau kita peneliti tunduk pada itu, ya selesai, datanya tidak berguna. Capek-capek, mahal-mahal penelitian dibuat, hasilnya cuma menghasilkan sampah yang harus kita buang ke tempat sampah. Data yang semacam ini yang akan didengar, yang diinginkan oleh Jokowi. Sehingga kalau kemudian ada orang mengatakan Jokowi mungkin panik, sebagai orang yang pernah bekerja sama dengan Jokowi, sangat mungkin dia panik kalau dia punya data ini. Harusnya punya. Harusnya punya. Harusnya punya. Jadi sekarang selama ini kan tidak pernah diungkap data ini. Orang hanya bergerak di approval rating sama bergerak di elektabilitas gitu loh. Tapi tidak pernah ada dibongkar berapa persen yang sudah mantap. Kapan mereka memutuskan? Kalau masih 25% yang masih dicari, sementara tingkat kemantapannya masih 39,8. Sementara semua instrumen sudah digunakan, masa orang nggak cemas?
Nggak masuk akal buat saya kalau nggak cemas. Konsultan politik F. Saifullah Fatah memberikan argumen menohok kepada Jokowi yang saat ini bisa dibilang sangat super panik. Berdasarkan data Polmark, saat ini angka pemilih Prabowo Gibran yang sudah mantap belum mencapai 40%, tetapi masih 39,8%. Padahal seluruh instrumen sudah dikerahkan untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. EF awalnya bercerita tentang kerjasama antara dirinya dengan Jokowi saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Saat itu Jokowi Ahok melawan Fauzi Bowo. Ia menyebut Jokowi adalah orang yang melek angka. Ia tidak hanya percaya dengan survei angka elektabilitas saja. Ia memiliki pertanyaan lanjutan. Contohnya, yang sudah mantap memilih dan masih mungkin berubah berapa persen. Kapan pemilih akan memfinalkan pilihannya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang akan ditanyakan oleh Jokowi. Kalau hanya berkutat dengan elektabilitas, orang seperti Jokowi tidak cukup. Pak Jokowi itu orang yang sangat percaya data. Percaya data. Saya tahu itu. 2012 ketika saya dan Polmark Indonesia terlibat sebagai konsultan Jokowi Ahok, terutama kerjasama dengan Jokowi, lalu kemudian waktu Pilpres 2014, saya mengalami sendiri. Sehingga ketika kita misalnya bicara dengan Jokowi tentang elektabilitas, Pak Jokowi itu punya pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ini yang sudah mantap memilih dan masih mungkin untuk berubah, itu berapa persen? Kapan pemilih akan memfinalkan pilihannya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum ditanyakan Pak Jokowi gitu. Jadi kalau kita hanya bersikutat pada elektabilitas, orang seperti Jokowi itu nggak cukup sebetulnya. Menambahkan, ukuran Jokowi cemas atau tidak hanya melihat elektabilitas memang tidak nyambung. Tapi kalau sudah masuk ke survei pemilih yang mantap dan seterusnya baru nyambung. Kemudian, ketika ditanyakan di antara tokoh-tokoh berikut ini, manakah yang paling berpengaruh untuk membentuk sikap ibu bapak saudara, termasuk dalam memilih, disebutkanlah nama-nama termasuk presiden. Angka itu yang harus digunakan kalau ingin mencari bentuk pengaruh. Dan jika menggunakan approval rating, Prabowo mestinya sudah di angka 60% karena approval ratingnya tinggi sekali. Jadi kalau ukuran kita Jokowi cemas atau enggak cuman pada elektabilitas, memang nggak nyambung. Tapi kalau sudah dimasukkan ke berapa yang mantap dan seterusnya, baru nyambung. Lalu kemudian approval rating. Approval rating itu untuk orang seperti Jokowi itu nggak cukup. Orang seperti Jokowi akan bertanya, ketika ditanyakan di antara tokoh-tokoh berikut ini, manakah yang paling berpengaruh untuk membentuk sikap ibu bapak saudara termasuk dalam memilih. Disebutkanlah nama-nama termasuk presiden misalnya pada saat itu. Angka itu yang harus digunakan kalau mau mencari bentuk pengaruh. Kalau approval rating dipakai ukuran dari kemarin-kemarin, Pak Prabowo mestinya udah 60% dong elektabilitasnya. Orang approval ratingnya katanya tinggi sekali kan. Tingkat kepuasan itu juga tidak cukup buat seorang Jokowi. Pasti ada pertanyaan survei yang lebih detail menyangkut beberapa isu kehidupan sehari-hari. Contohnya, seberapa jauh orang merasa puas dengan kehidupannya atau tidak. Lalu memperlihatkan survei nasional Polmark periode 14 Januari sampai 25 Januari. Salah satu pertanyaannya adalah, kapankah ibu bapak saudara menetapkan atau memfinalkan pilihan terhadap calon presiden dan wakil presiden? Yang mengatakan di hari H masih 14%. Kemudian yang mengatakan di masa tenang 4,1%. Yang menunggu seluruh masa kampanye selesai 3,5%. Yang setelah menonton semua debat 3,4%. Itu total 25%. Artinya belum bisa disimpulkan sekarang ketika orang masih belum memfinalkan. Nah, lalu kemudian tingkat kepuasan itu juga tidak cukup buat orang seperti Jokowi. Pasti ada pertanyaan survei yang lebih detail menyangkut beberapa isu kehidupan sehari-hari. Seberapa jauh orang merasa puas dengan kehidupannya atau tidak gitu. Nah, saya mau memperlihatkan satu data nih Mas. Kami baru saja selesai survei nasional 14 Januari sampai 25 Januari. Oke. Kami itu Polmark ya? Polmark Indonesia. Saya sebutkan contoh, ada pertanyaan, kapankah ibu bapak saudara menetapkan atau memfinalkan pilihan terhadap pasangan calon presiden wakil presiden? Yang mengatakan di hari H itu masih 14%. 14%. Lalu kemudian yang mengatakan di masa tenang 4,1%. Yang menunggu seluruh masa kampanye selesai 3,5%. Yang setelah menonton semua debat 3,4%. Itu total 25%. Lalu ketika ditanya tingkat kemantapan pilihan terhadap Prabowo Gibran, angkanya 39,8%. Artinya Jokowi mungkin cemas dengan hasil ini. Meskipun yang mengatakan sangat puas terhadap Jokowi 15,2%, yang mengaku puas 67%. Itu artinya 82,2% puas terhadap Jokowi.
Tetapi ada pertanyaan lain, di antara nama tokoh-tokoh berikut ini, manakah yang paling besar pengaruhnya bagi pemilih dalam menentukan pilihan terhadap calon presiden dan wakil presiden? Di situ menurut EF ada beberapa nama, yaitu Jokowi, Abdus Somad, sampai Megawati. Dan pengaruh Jokowi hanya 26,4%. Jadi tingkat kepuasan dan tingkat pengaruh itu berbeda. Artinya, kita tidak bisa menyimpulkan sekarang ketika orang masih belum memfinalkan. Lalu kemudian, ya ada pertanyaan tentang berapa yang sudah mantap dan tidak mantap. Kita bisa berdebat tentang elektabilitas, tetapi ketika ditanya kemantapan, tingkat kemantapan pilihan terhadap Prabowo Gibran 39,8%. Mantap. Yang mantap ya. Oke. Jadi artinya orang seperti Jokowi mungkin cemas dengan hasil ini. Lalu kemudian kepuasan. Memang yang mengatakan sangat puas terhadap Pak Jokowi 15,2%, yang mengaku puas 67%. Itu artinya 72% Puas. maaf, 82,2% puas. Tetapi kemudian ada pertanyaan lain. Di antara nama tokoh-tokoh berikut ini, manakah yang paling besar pengaruhnya bagi ibu bapak saudara dalam menentukan pilihan terhadap calon presiden dan wakil presiden? Di situ ada Joko Widodo, Abdus Somad, Megawati. Jokowi 26,4%. Oh. Dari sini, EF mengambil kesimpulan Jokowi saat ini belum merasa nyaman dengan survei elektabilitas Prabowo Gibran. Seumpama kepuasan masyarakat begitu besar, tapi saat disandingkan dengan beberapa pertanyaan, hasilnya agak jomplang. Seperti misalnya, harga berbagai kebutuhan pokok semakin tinggi, sehingga membuat pemilih semakin sulit menjangkaunya atau membelinya. Yang mengatakan setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan ini 72% setuju. Kemudian, saat ditanya terkait penurunan ekonomi, pendapatan atau penghasilan, 58,8% mengatakan iya. Kemudian korupsi yang berkembang saat ini membuat kehidupan masyarakat semakin sulit atau buruk, 56% menjawab iya. Lalu yang mengatakan keadaan ekonomi sehari-hari atau keluarga lebih buruk dibandingkan masa sebelumnya, 50,2% mengatakan iya. Dan Bansos ini Dia belum merasa nyaman, dia belum merasa aman menurut saya. Sejauh pengetahuan saya tentang dia. Contohnya yang tadi kepuasan segitu besar. Tapi kita kan cek dengan beberapa pertanyaan, seperti misalnya harga berbagai kebutuhan pokok semakin tinggi sehingga membuat saya dan atau keluarga saya semakin sulit menjangkaunya atau membelinya. Yang mengatakan setuju dan tidak setuju terhadap pernyataan ini 72% setuju. Terus kemudian saya dan atau keluarga saya mengalami penurunan pendapatan atau penghasilan, 58,8% yang mengatakan ya. Terus kemudian korupsi yang berkembang saat ini membuat kehidupan saya dan atau keluarga saya semakin sulit atau buruk, 56%. Yang mengatakan keadaan ekonomi sehari-hari saya dan atau keluarga saya lebih buruk dibandingkan masa sebelum ini, 50,2% dan seterusnya. EF mengatakan data yang semacam ini yang diinginkan oleh Jokowi, sehingga kalau kemudian ada orang mengatakan Jokowi mungkin panik, sebagai orang yang pernah bekerja sama dengan Jokowi sangat mungkin ia panik. Karena selama ini hanya fokus kepada overall rating dan elektabilitas. Jokowi tidak diberitahu berapa persen yang sudah mantap, kapan mereka memutuskan kalau masih 25% belum mantap menentukan pilihan. Sementara tingkat kemantapan pemilih Prabowo Gibran masih 39,8%. Sementara semua instrumen yang dimiliki oleh Jokowi sudah dikerahkan, otomatis Jokowi akan cemas. Data yang semacam ini yang akan didengar, yang diinginkan oleh Jokowi. Sehingga kalau kemudian ada orang mengatakan Jokowi mungkin panik, sebagai orang yang pernah bekerja sama dengan Jokowi, sangat mungkin dia panik kalau dia punya data ini. harusnya punya. Harusnya punya. Harusnya punya. Jadi sekarang selama ini kan tidak pernah diungkap data ini. Orang hanya bergerak di approval rating sama bergerak di elektabilitas gitu loh. Tapi tidak pernah ada dibongkar berapa persen yang sudah mantap. Kapan mereka memutuskan? Kalau masih 25% yang masih dicari, sementara tingkat kemantapannya masih 39,8. Sementara semua instrumen sudah digunakan, masa orang nggak cemas? Nggak masuk akal buat saya kalau nggak cemas.